Seluas apa sih internet yang sering lo browsing? Jawabannya tidak seluas deep web. Gua Ringga Nira Gustavino and you're watching my vlog. Ya, mungkin lo sering bertanya-tanya, seberapa besar sih internet itu? Seberapa banyak website yang ada di internet itu? Pada tahun 2008, search engine Google sendiri sudah mengindeks kurang lebih 1 triliun website pada tahun 2008. Sekarang 2016, udah nggak tahu itu berapa website baru yang telah dibuat dan berapa jumlah hasil indeksnya. Tapi sebenarnya internet itu masih jauh lebih luas daripada yang sekarang kita bayangkan. 1 triliun itu yang ditemukan oleh Google pada tahun 2008 itu hanya 4% dari total besarnya internet saat ini. Ya, 96%-nya lagi berada di deep web. Jadi, apa itu deep web? Deep web atau yang juga sering disebut dengan darknet adalah bagian dari internet yang tidak bisa diindeks oleh search engine seperti Google. Deep web atau darknet juga tidak bisa diakses menggunakan web browser biasa seperti Mozilla, Opera, Internet Explorer, UC Browser, Google Chrome, dan lain sebagainya. Deep web dapat diakses menggunakan web browser yang khusus untuk mengakses deep web, yaitu biasanya yang terkenal dan aman itu adalah Tor browser. Deep web atau darknet menggunakan ekstensi website yang tidak biasa atau domain name yang tidak biasa. Kalau misalnya domain atau nama website yang digunakan pada internet pada umumnya adalah .com, .org, .web, .co, bla bla bla, .net. Untuk deep web dan darknet tidak menggunakan ekstensi itu. Tapi yang digunakan adalah yang nama .onion atau bawang bombay, onion, onion. Kenapa menggunakan ekstensi .onion? Gue nggak tahu kenapa benarnya, tapi gue pernah membaca sebuah artikel dulu bahwa untuk mengakses darknet kita membutuhkan untuk menembus beberapa lapis jaringan untuk bisa sampai ke si deep webnya itu. Nah, kalau misalnya lo perhatiin dan kalau lo sering ke dapur, kalau misalnya lo potong bawang menjadi 2, itu biasanya kelihatan ada lapisan-lapisan gitu sebelum sampai ke inti dalamnya itu. Dan itulah, kalau menurut artikel tersebut, itulah kenapa .onion dipakai untuk merepresentasikan jaringan-jaringan tersebut. Cuman gue nggak tahu itu benar atau salah, tapi yang gue baca kayak gitu. Gue belum menemukan alasan utamanya kenapa .onion namanya. Selain itu, hal yang aneh dari deep web adalah penamaan untuk websitenya. Kalau tadi ekstensinya namanya .onion, sekarang penamaannya aneh-aneh. Kalau yang biasanya kita gunakan di internet biasa itu penamaan untuk websitenya mudah dimengerti. Misalnya www.facebook.com, kita langsung tahu soalnya bisa kita baca. Terus misalnya youtube.com, misalnya ringga.com atau dan lain-lain lah. Itu kita bisa membacanya dan kita bisa menyebutkannya. Beda dengan website-website di deep web yang seperti ini contohnya. Ya, aneh kan? Itu makanya kenapa gue baru pernah mengakses darknet atau deep web itu baru sekali atau 2 kali gitu, atau 3 kali. Karena gue malas nyari websitenya, itu ribet banget, susah dihafalin. Nanti pas mau masuk harus di copy paste lagi, dicari lagi di internet apa ininya. Jadi, apa sih konten dari deep web itu sendiri? Deep web itu dari namanya tidak hanya menggambarkan bahwa dia adalah sisi gelap yang tidak bisa diakses oleh banyak orang atau orang-orang umum atau orang-orang awam. Dan juga bukan karena dia tidak bisa diindeks oleh mesin pencarian seperti Google. Tetapi, isi dari deep web itu lebih gelap lagi isinya daripada yang biasa-biasa kita lihat. Yang pertama itu ada black market atau perdagangan ilegal, itu ada di situ. Terus ada juga pornografi. Walaupun di internet biasa ada pornografi, ini adalah pornografi yang istilahnya menjijikan kata orang-orang. Gue belum pernah nge-search begituan, cuman pornografinya yang bener-bener kayak misalnya pemerkosaan, terus pemerkosaan yang divideoin, terus pemerkosaan yang akhirnya orangnya dibunuh, divideoin terus diupload, itu ada yang begitu-gitu yang bener-bener menjijikan, yang kita nggak pikir bakal bisa dimasukin ke internet, itu ada di situ. Terus ada lagi misalnya menyewa jasa seperti hacker
atau hal-hal lainnya yang misalnya sulit untuk ditemukan di internet. Terus ada juga live streaming. Ya, ini bukan live streaming bola atau live streaming pertandingan, ini live streaming seperti live streaming pembunuhan, live streaming penculikan, seperti ya kayak semacam Saw lah, yang pernah nonton Saw. Nah, itu kayak gitu, videonya kayak gitu semua isinya. Serem kan? Ya, bener-bener serem. Tapi selama gue pernah sekali 2 kali searching di deep web, itu isinya nggak selalu yang negatif-negatif, ada juga yang positif-positif seperti penggalangan dana, terus ada juga istilahnya donasi dan lain-lain lah, banyak pokoknya, nggak cuman yang negatif-negatif, yang positif juga ada, cuman ya semuanya campur aduk lah, ada yang negatif ada yang positif, sekalinya negatif banget, sekalinya positif ya positif gitu. Dan ya itu konten-kontennya. Ya tadi gue sebutin ada jual beli yang ilegal, sama ada juga misalnya menyewa jasa-jasa. Itu transaksinya bukan pakai mata uang dunia, jadi misalnya kayak mata uang misalnya rupiah, dolar, euro, pound sterling gitu-gitu, bukan. Kita di deep web nggak ada pakai uang kayak gitu. Yang dipakai di deep web adalah Bitcoin. Bitcoin itu apa? Bitcoin adalah mata uang digital, mata uang yang cuman ada di dalam dunia maya, dan itu harganya satu Bitcoin itu harganya $680. $680 itu setara dengan kalau sekarang rupiah 13.000 itu kira-kira 8.800.000-an. Ya, jadi itu adalah informasi mengenai deep web yang gue tahu, dan mungkin beberapa dari kalian akan menjadi curious atau menjadi pengen tahu dan nge-searching. Boleh aja nge-searching, gue nggak ada yang ngelarang lu buat nge-searching di deep web, tapi perlu gue peringatin, dan ini bener-bener gue peringatin, browsing di dalam deep web itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh kayak lu browsing di internet biasa, lu ngasih komentar apa, lu sign up kemana, sign in kemana, login buat account gitu-gitu, jangan. Gue saranin jangan. Kalau pengen lu keluar dari deep web itu dengan hati yang tenang, jangan pernah bertransaksi, jangan pernah ngebuat apa-apa, jangan pernah isi form apa-apa, jangan pernah ngobrol sama, ngechat sama orang, jangan pernah ngasih ID, ngasih alamat, ngasih profile lu, jangan pernah. Gue saranin jangan pernah, karena orang-orang di situ bener-bener orang-orang yang kita nggak tahu bakal kayak gimana nantinya. Dan satu hal lagi, banyak riset dulu sebelum lo masuk ke dalam deep web. Kenapa? Karena biar lo tahu apa yang harus dilakuin dan apa yang gak harus dilakuin. Nonton dulu video-video YouTube yang pernah ke deep web, terus lo lihat website yang memaparin hal-hal di dalam deep web. Dan ya gue saranin lo research dulu sebelum benar-benar masuk. Oh ya, dan satu hal gue saranin, janganlah terlalu penasaran tentang deep web, karena sekalinya lo masuk dan lo ketagihan dan lo makin penasaran, itu bakal susah buat keluarnya, dan mungkin lo bisa terjerat ke dalam berbagai macam hal yang gue nggak tahu itu bakal gimana. So that's it for now. Itu video gue kali ini tentang deep web. Ketemu lagi dengan video gue selanjutnya yang lainnya. Dan stay safe, jangan browsing terlalu lama di deep web, dan juga hati-hati kalau misalnya lo pengen browsing di deep web. And don't forget to like, comment, and subscribe. Peace.